Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Nasya Meltul Paza dengan NIM 119206064. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriani Hamijaya dengan NIM 11920606070. Halo, nama saya Nurul Hidayah, NIM 11920600072. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Om Siah Komalasari dengan NIM 11920600074. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Pati Kelana dengan NIM 119206075. Baik, untuk yang selanjutnya ada landasan teori. Karbohidrat merupakan senyawa yang memiliki rumus empiris CH2ON. Karbohidrat juga merupakan polihidroksialdehida dan polihidroksiketon atau zat-zat yang bila dihidrolisis akan menghasilkan derivat senyawa-senyawa tersebut. Karbohidrat atau hidrat arang ini ternyata merupakan suatu zat gizi yang fungsi utamanya sebagai penghasil energi, yang dimana setiap gramnya menghasilkan 4 kalori. Karbohidrat ini lebih banyak digunakan dan dikonsumsi sehari-hari sebagai makanan pokok orang Indonesia. Perbandingan konsumsi karbohidrat sebagai bahan pangan di negara yang sedang berkembang, contohnya di negara Indonesia itu sendiri, ternyata sekitar 70-80% konsumsi karbohidrat dari total keseluruhan kalori seseorang. Untuk alat dan bahan dalam praktikum kali ini, yang pertama kita siapkan alat yang terdiri dari piring atau mangkuk, yang kedua ada tusuk gigi, yang ketiga ada pisau, keempat tabung reaksi, kelima pipet tetes, dan yang keenam sendok atau pengaduk. Selanjutnya yaitu kita dapat menyiapkan bahan sebagai berikut. Yang pertama ada nasi, tempe, biskuit, mentega, apel, roti, kacang panjang, betadin, pisang ambon, ubi, telur ayam, dan singkong. Untuk bahan-bahan praktikum kali ini, bahan yang pertama ada tempe, bahan yang kedua ada kacang panjang, dan yang ketiga ada betadin. Nah, untuk langkah yang pertama, siapkan alat dan juga bahan. Yang kedua, tetesi betadin di atas tempe. Lalu tusuk-tusuk dengan tusuk gigi agar meresap dan lihat perubahan warnanya beberapa menit kemudian. Nah, untuk yang kedua, kita tetesi betadin di atas kacang panjang. Lalu diamkan beberapa menit sampai dilihat apakah berubah warna atau tidak. Alat dan bahan yang saya gunakan ada piring, kemudian tusuk sate, ada putih telur yang sudah dipotong kecil, kemudian ada mentega, dan ada cairan iodin. Di sini saya menggunakan betadin. Langkah yang pertama, kita campurkan betadin pada putih telur sekitar 2-3 tetes. Kemudian aduk hingga merata. Kemudian kita lakukan perlakuan yang sama pada mentega. Aduk hingga merata. Dan tunggu sekitar 2-3 menit. Dari hasil yang sudah kita amati pada perlakuan tadi, dapat disimpulkan bahwa putih telur dan juga mentega mengalami sedikit perubahan warna menjadi kecoklatan. Hal tersebut membuktikan bahwa tidak adanya kandungan amilum atau karbohidrat pada putih telur dan juga mentega. Oke, di sini saya akan melakukan uji karbohidrat dengan menggunakan reaksi atau reagen iodin yang terkandung di dalam betadin. Nah, bahan yang akan saya uji di sini ada biskuit, kalian bisa menggunakan merek apapun, dan di sini ada singkong. Lalu yang ketiga ada apel. Oke, yang pertama kita biskuit, kita ambil sampel sedikit saja, lalu masukkan ke dalam tabung reaksi.
dan kalian bisa menumbuknya sampai bubuk. Nah, seperti ini. Lalu yang selanjutnya yaitu bahan yang kedua, ada singkong. Kita masukkan singkong ke dalam tabung reaksi. Kalian cukup ambil sampel sedikit saja, karena kita hanya akan melihat bagaimana perubahan, apakah terdapat kandungan amilum di dalam bahan-bahan ini atau tidak. Nah, ini dia sampel singkong. Lalu yang ketiga ada apel. Kita ambil bagian dalam apel yang berwarna putih. Nah, ini ada yang bagian warna putih, kalian ambil saja sedikit. Ini. Kalau kebesaran kalian bisa potong-potong lagi. Lalu masukkan ke dalam tabung reaksi. Satu lagi. Oke, baik. Ini sudah ada 3 sampel yang akan diuji karbohidrat. Yang pertama ini ada biskuit, lalu ada singkong, dan yang ketiga ada apel. Sekarang kita akan lakukan pengujian dengan menambahkan iodin yang ada dalam betadin. Ini apel. Kalian tambahkan beberapa tetes saja. Di sini udah ada, kalian tunggu saja. Lalu ada singkong, kita tambahkan. Nah, ini singkong, kita udah tambahkan betadin. Lalu yang ketiga, kita ada biskuit. Oke, ini udah ada 3 sampel yang ditambahkan iodin dari betadin. Kita tunggu beberapa menit untuk melihat perubahan warna. Nah, ini sudah bisa terlihat ya, perubahan warna dari ketiga tabung reaksi. Teman-teman bisa lihat, ini yang paling ujung apel, setelah ditambahkan iodin tidak terbentuk perubahan warna sama sekali. Sedangkan yang paling tengah, itu yang tengah merupakan singkong. Singkong setelah diberikan penambahan iodin, ini berubah warna menjadi keunguan, bahkan hampir hitam. Lalu biskuit, terjadi perubahan warna yang tadinya coklat, ini menjadi hitam. Nah, ini untuk biskuit. Ini untuk singkong. Dan yang terakhir, ini untuk apel. Oke, jadi berdasarkan praktikum yang tadi, diperoleh hasil bahwa zat yang mengandung karbohidrat, jika ditetesi oleh iodin, maka ia akan berubah warna, menjadi warna keunguan atau biru gelap. Nah, sedangkan apel, tidak terjadi perubahan pada apel. Dengan demikian, apel itu tidak mengandung amilum atau karbohidrat. Demikian uji karbohidrat dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk praktikum kali ini saya menggunakan bahan yang pertama nasi putih, yang kedua roti tawar, yang ketiga betadin. Baiklah, untuk langkah yang pertama yakni teteskan nasi putih dengan betadin. Selanjutnya campur atau ratakan dengan menggunakan tusuk gigi ya. Tunggu beberapa menit sampai nasi mengalami perubahan warna. Yang kedua, teteskan roti tawar dengan betadin.
lalu ratakan dengan menggunakan tusuk gigi. Seperti lihat. Selanjutnya tunggu beberapa saat sampai. Baiklah, setelah kita diamkan roti tawar dan nasi putih beberapa menit yang telah diteteskan oleh betadine, ternyata terdapat perubahan warna di mana nasi putih berubah menjadi warna hitam. Begitu pula dengan roti tawar. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa kedua bahan ini mengandung amilum. Pada kali ini saya akan melakukan uji karbohidrat pada pisang dan juga ubi yang akan ditetesi dengan iodin. Langsung saja ke prakteknya. Kita tetesin 2-3 tetes pada pisang dan juga ubi. Setelah itu kita ratakan menggunakan tusuk gigi. Setelah itu kita tunggu beberapa saat untuk menunggu hasilnya. Ya, ini dia hasilnya. Dapat kita lihat pada pisang tidak terjadi perubahan warna, yang artinya pisang ini tidak mengandung karbohidrat atau amilum. Dan pada ubi terjadi perubahan warna, yang menandakan bahwa ubi ini mengandung karbohidrat atau amilum setelah diteteskan iodin. Di sini saya akan memaparkan hasil praktikum identifikasi uji karbohidrat pada bahan pangan. Nah, untuk sampel yang pertama yaitu ada nasi. Nasi hasil dari nasi yang ditetesi oleh iodin atau cairan betadine yaitu berubah warna menjadi biru atau kegelapan, dan terbukti bahwa nasi tersebut mengandung karbohidrat. Untuk yang kedua, sampel yang kedua yaitu ada singkong. Dengan ditetesi iodin itu berubah warna menjadi biru gelap atau hitam gitu. Nah, berarti singkong ini mengandung karbohidrat. Nah, untuk yang ketiga itu ada ubi jalar. Perubahan warnanya yaitu menjadi biru gelap atau hitam. Ubi jalar juga mengandung karbohidrat. Sedangkan pada sampel yang keempat yaitu apel, itu berwarna merah bata. Jadi mungkin apel tuh mengandung karbohidrat, tetapi tidak 100% mengandung karbohidrat seperti pada nasi, singkong, dan ubi jalar yang hasilnya tuh kelihatan banget gitu ya, menjadi biru gelap. Nah, untuk yang kelima itu tempe. Berwarna kemerahan, dan itu warna kemerahan itu yaitu warna dari cairan iodin aja. Jadi tempe ini tidak berubah warna, dan bisa disimpulkan bahwa tempe ini tidak mengandung karbohidrat. Nah, untuk yang keenam ada roti. Roti ini sama dengan nasi dan juga singkong dan juga ubi jalar. Roti setelah ditetesi iodin itu berubah warna menjadi gelap atau hitam. Nah, yang ketujuh ada pisang. Pisang juga sama mengandung karbohidrat, karena setelah ditetesi iodin itu berubah warna menjadi hitam atau kegelapan. Nah, untuk yang kedelapan ada mentega. Mentega ini berwarna kemerahan. Nah, ini mentega mungkin ada berapa persen itu mengandung karbohidrat, tetapi tidak mengandung karbohidrat pekat gitu. Karena sudah kita ketahui bahwa mentega itu mengandung lemak, banyak mengandung lemak. Nah, untuk karena mentega itu kan lipid gitu. Nah, untuk kesembilan itu sampel yang kesembilan adalah putih telur ayam. Di mana putih telur ayam ini setelah ditetesi dengan cairan iodin itu berwarna kemerahan. Berarti sama saja mungkin ada mengandung karbohidrat, tetapi hanya beberapa persen kecil gitu. Karena sudah kita ketahui bahwa telur itu mengandung protein. Nah, untuk sampel yang ke-10 itu adalah kacang panjang. Kacang panjang juga itu tidak berubah warna karena tidak mengandung karbohidrat. Untuk yang ke-11 itu adalah biskuit. Biskuit ini berubah warna menjadi biru kegelapan, dan bisa disimpulkan bahwa nasi, singkong, ubi jalar
roti, pisang, dan juga biskuit ini mengandung karbohidrat, sedangkan pada apel, tempe, mentega, putih telur, dan kacang panjang itu tidak mengandung karbohidrat. Oke, baik, selanjutnya yaitu pada bagian pembahasan. Yang pertama, di sini ada tempe dan kacang panjang. Pada pengujian karbohidrat, tempe mengalami perubahan warna menjadi kemerahan, dan tempe negatif karbohidrat atau tidak mengandung senyawa amilum. Begitupun dengan kacang panjang yang tidak mengalami perubahan warna. Dengan demikian, tempe dan kacang panjang tidak mengandung karbohidrat. Hal yang bisa lihat pada gambar di samping ini, ada gambar tempe sebelum ditetesi oleh iodin yang ada pada betadin dan sesudahnya. Begitupun dengan kacang panjang. Baik, yang selanjutnya yaitu mentega dan putih telur. Pada pengujian karbohidrat, putih telur mengalami perubahan warna menjadi kemerahan. Begitupun dengan mentega. Hal ini menunjukkan bahwa putih telur dan mentega ini tidak mengandung karbohidrat karena tidak terjadi perubahan warna setelah ditetesi oleh iodin. Kalian bisa lihat gambar di samping ini, di mana sebelum ditetesi iodin, mentega ini berwarna kuning, lalu putih telur berwarna putih, dan ketika ditetesi iodin, berubah warnanya menjadi agak kemerahan. Tetapi ini tidak menunjukkan bahwa putih telur dan mentega ini mengandung karbohidrat. Oke, yang selanjutnya yaitu ada biskuit, apel, dan juga singkong. Nah, berdasarkan praktikum, biskuit dan singkong ini mengalami perubahan warna menjadi kehitaman setelah ditetesi oleh iodin. Hal ini menunjukkan bahwa bahan-bahan tersebut yaitu singkong dan biskuit mengandung karbohidrat atau mengandung amilum. Sedangkan pada apel tidak mengalami perubahan warna menjadi kehitaman ataupun biru pekat setelah ditetesi oleh iodin. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa lihat gambar di samping ini, di mana biskuit yang sesudah ditetesi iodin ini mengalami perubahan warna agak kehitaman. Begitupun dengan singkong. Kita bisa lihat dengan jelas, singkong ini memiliki warna yang sangat pekat hitamnya. Sedangkan pada apel hanya terjadi perubahan warna agak kemerahan. Hal ini dikarenakan apel ini mengandung sukrosa. Yang selanjutnya ada roti dan nasi nih. Pada pengujian karbohidrat roti dan nasi ini, ketika melakukan penambahan iodin yang diteteskan pada nasi dan roti, diperoleh hasil bahwa terjadi perubahan warna menjadi hitam. Hal ini menunjukkan bahwa roti dan nasi ini mengandung karbohidrat atau amilum. Mungkin kita semua sudah tahu kalau nasi dan roti ini merupakan sumber energi, merupakan sumber tenaga dan menjadi makanan pokok orang Indonesia utamanya. Oleh karena itu sudah sangat jelas ya, nasi dan roti ini mengandung senyawa karbohidrat. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat gambar di samping ini. Ini terjadi perubahan warna yang sangat drastis dan menunjukkan bahwa roti dan nasi itu benar-benar mengandung karbohidrat yang tinggi. Oke, yang selanjutnya pada pengujian karbohidrat terakhir nih, pada ubi dan pisang. Pada pengujian karbohidrat dengan penambahan iodin yang diteteskan pada ubi ini, yang pertama setelah didiamkan beberapa saat, ternyata ubi mengalami perubahan menjadi hitam, yang menunjukkan bahwa ubi ini mengandung karbohidrat. Sedangkan pada bahan yang satunya yaitu pisang, tidak terjadi perubahan warna, hanya agak kemerahan, yang artinya pisang ini tidak mengandung karbohidrat. Nah, jadi berdasarkan praktikum karbohidrat pada bahan pangan dengan menggunakan reaksi iodin yang terkandung di dalam betadin ini, dapat kita tarik kesimpulan bahwa bahan yang mengandung karbohidrat atau amilum akan mengalami perubahan warna menjadi biru pekat atau kehitaman. Sedangkan bahan yang tidak mengandung karbohidrat atau amilum di dalamnya tidak akan mengalami perubahan warna. Stick by my side even when the world is giving